Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dilonia dengan NIM 2314010302. Ingin menyampaikan materi yang ketiga pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Yang pertama, di sini saya akan membacakan arti perkata dari ayat 90 sampai 94. Ayat 90, waqala, dan berkata, al-mala'ul ladzina, pemuka-pemuka orang yang kafaru minkum qaumihi, yang kafir dari kaumnya, la ini taba'tum Syu'aib, sungguh jika kamu mengikuti Syu'aib, innakum idzal la khosirun, sesungguhnya jika demikian kalian tentu orang-orang yang merugi. Ayat 91, fa'akhadhathumur rajfah, maka gempa menimpa mereka, fa'asbahu fi, maka jadilah mereka dalam darihim jashimin, rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Ayat 92, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan, Syu'aiban ka'allam yaghnau, Syu'aib seakan mereka berdiam, fi halladzina kadzabu Syu'aib, di dalamnya orang-orang yang mendustakan Syu'aib, kanu humul khosirin, adalah mereka orang-orang yang merugi. Ayat 93, fatawalla anhum, maka mereka berpaling atau meninggalkan dari mereka, waqala ya qaumi laqad, dan dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya ablagtukum, aku telah menyampaikan kepadamu, risalati rabbi, risalah Tuhan, wa nasahtu lakum, dan aku telah memberi nasihat bagi kalian, fakaifa asa ala qaumi kafirin, maka bagaimana aku bersedih hati atas kaum orang-orang yang kafir. Ayat 94, wa ma arsalna fi qaryah, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, min nabiyyi illa akhadna, dari seorang nabi kecuali melainkan kami ambil atau timpakan, ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, penduduknya dengan kesempitan dan penderitaan, la'allakum yadharrun, supaya mereka merendahkan diri. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan tafsiran dari surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, ayat 90 merupakan sebagai tanggapan mereka segera ditimpa azab berupa gempa dan menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka sebagai hukuman atas kesombongan dan penyesatan mereka. Ayat 91-93 menjelaskan datangnya gempa dan kehancuran atas kaum yang menolak Syu'aib, sebagaimana kejadian di kota-kota pendahulu. Orang kafir itu mati di rumah di tengah sujud mereka. Ini mengilustrasikan hukuman segera dari Allah setelah penolakan. Tafsiran ayat 94, Allah menjelaskan bahwa sudah menjadi sunnahnya ketika suatu kaum mendustakan Nabi, Allah menurunkan masuknya kesulitan, kemiskinan, penyakit supaya mereka rendah hati dan kembali beriman. Jika mereka tetap ingkar, azab menimpa mereka. Menurut tafsiran Al-Qurtubi ayat 90, para pemuka kaum kafir menakut-nakuti masyarakat agar tidak mengikuti Syu'aib, khawatir akan kehilangan kekayaan, kemuliaan, dan tradisi kakek nenek mereka jika mengikuti keadilannya. Ini penggambaran propaganda politik agama, dakwah adil Syu'aib dianggap ancaman. Di dalam pendidikan, yang pertama yaitu pendidikan
Nilai melatih keberanian dan memegang prinsip. Ayat 90 menggambarkan tekanan sosial dan intimidasi dari pihak mayoritas terhadap yang berpegang pada kebenaran. Relevansinya dalam dunia pendidikan, peserta didik perlu dilatih untuk berani mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan integritas meski mendapatkan tekanan dari lingkungan. Yang kedua, kritis terhadap pengaruh negatif dan propaganda. Para pemuka Nabi Syuaib menggunakan ancaman mental agar orang tidak mengikuti kebenaran. Maka relevansinya, siswa perlu dibina kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruhi oleh opini publik yang menyesatkan atau manipulatif. Yang ketiga, pendidikan moral dan sosial. Nabi Syuaib menyerukan kejujuran dalam bermuamalah dan perdagangan. Relevansinya, nilai ini penting dalam pembelajaran akhlak, ekonomi Islam, atau kewarganegaraan, di mana peserta didik dibimbing agar jujur, adil, dan tidak korup dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yaitu pembelajaran dari sejarah untuk penguatan karakter. Ayat 91-94 menunjukkan bahwa umat yang keras kepala, sombong, dan tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu akhirnya binasa. Relevansinya, pendidikan harus mampu menanamkan sikap rendah hati, introspektif, dan mau belajar dari kesalahan. Ini juga mengajarkan pentingnya menghargai pengalaman sejarah. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.